Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutaharoh selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan luar sekolah dan teman-teman kelas KIA dimanapun kalian berada, semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Deda Ainul Wardah dari kelas PIA semester 4. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Tawakal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Shadaqallahu adzim. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Berbicara mengenai tawakal ini dalam pengertiannya secara sempit ialah berarti mewakilkan, dan dalam pengertiannya secara luas berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan tetap dibarengi dengan usaha yang maksimal. Ibnu Qayyim berkata bahwasanya tawakal ini menjadi salah satu sebab utama seseorang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam gangguan, bahaya, serta kezaliman yang dilakukan oleh musuhnya di mana ia tidak mampu menghadapinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan bagi orang yang bertawakal, dan orang yang diberikan kecukupan dari Allah, maka ia akan diberikan keselamatan dari berbagai macam bahaya yang akan ditimpakan kepadanya. Nah, Rasulullah SAW senantiasa menyuruh umatnya agar bersikap tawakal, karena dengan tawakal seseorang akan mendapatkan keridhaan atas apa yang ia kerjakan dan akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya di antara kalian bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikannya rezeki yang melimpah. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kalian rezeki yang melimpah, seperti seekor burung yang pergi dari sarangnya setiap pagi dalam keadaan lapar, lalu kembali lagi ke sarangnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, dari hadis tersebut Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwasanya rezeki itu tidak sekonyong-konyong datang sendiri, namun harus dibarengi pula dengan usaha yang maksimal. Bayangkan jika si burung tersebut tidak pergi dari sarangnya, maka si burung itu tidak akan merasakan kenyang. Tapi karena burung itu keluar dari sarangnya, kemudian berusaha mencari makan, maka akhirnya si burung tersebut mendapatkan rezeki dari Allah, lalu ia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Tawakal merupakan salah satu hal yang sangat diutamakan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran tercatat terdapat 30 kata tawakal yang tersebar dalam 19 surat yang berbeda. Dan kata tawakal ini pembahasannya meliputi macam-macam bentuk tawakal, keutamaan tawakal, serta sikap Allah terhadap orang yang tawakal. Nah, kemudian apa saja sih keutamaan dari tawakal? Nah, yang pertama, tawakal merupakan bagian dari iman. Ketika seseorang mampu bertawakal dengan sebaik-baiknya tawakal, maka ia sedang mengimani Allah dan mempraktikkan keimanannya tersebut. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah jika kalian adalah orang yang beriman. Kemudian keutamaan tawakal yang kedua ialah akan memperoleh kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti disebutkan dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kecukupan.
Dan keutamaan tawakal yang ketiga ialah ia tidak akan tergoda oleh setan atau tidak akan terperdaya oleh setan. Hal ini seperti disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 99 yang artinya sungguh setan itu tidak akan mampu memperdayakan orang yang beriman dan bertawakal. Setidaknya terdapat 3 cara agar kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama ialah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara senantiasa beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita tidak akan merasa canggung, tidak akan merasa malu, dan tidak akan merasa takut untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua ialah dengan senantiasa berusaha. Nah, yang namanya tawakal ini kan berarti mewakilkan atau menyerahkan segala urusan. Ketika kita tidak berusaha, maka logikanya apa yang akan kita wakilkan gitu. Jadi sebelum kita bertawakal, maka kita harus berusaha terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga ialah dengan cara senantiasa melibatkan Allah dalam segala situasi atau kondisi. Ketika kita senantiasa melibatkan Allah dalam hal apapun, maka insya Allah gitu kita akan mampu untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita makan, kita niatkan untuk beribadah. Ketika kita minum, kita niatkan agar bisa semangat dalam menjalankan ibadah. Maka secara sedikit demi sedikit, lambat laun kita pun akan bisa gitu untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya teman-teman semua, tawakal itu merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang bisa membantu kita agar segala urusan kita dapat terpenuhi dan agar segala urusan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, mari kita sama-sama senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya tawakal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.